bagikan. Yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Direktur Rumah Sakit Yohanes dan jajarannya, Ibu Ketua PJS Provinsi Nusa Tenggara Timur, para peserta pertemuan yang kami banggakan, Bapak Gubernur, kami laporkan pada acara on the job training penata laksana COVID-19 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pagi hari ini, latar belakang menyikapi eskalasi kasus coronavirus disease 2019 di Indonesia dan di Nusa Tenggara Timur pada khususnya, maka dianggap perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi seluruh petugas kesehatan dalam rangka menyamakan persepsi dalam upaya penanggulangan COVID-19 di seluruh sarana pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur, termasuk pada rumah sakit di daerah di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, Bapak Gubernur, kami sampaikan bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Nusa Tenggara Timur dengan kategori orang dalam pemantauan saat ini sejumlah 301 orang, dan sudah selesai dilakukan pemantauan sejumlah 26 orang. Ada sebanyak 275 orang melakukan isolasi diri di rumah masing-masing, satu dalam kategori pasien dalam pengawasan, dan yang sementara dirawat di berbagai rumah sakit di Nusa Tenggara Timur ada 7 orang berseluruh. Pagi hari ini, teman-teman dari seluruh jajaran kesehatan di Nusa Tenggara Timur yang hadir saat ini terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Tuban, Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, perwakilan dokter umum, perwakilan tenaga laboratorium, dan juga perwakilan perawat, dan dilakukan 2 kali Gubernur, hari ini dan besok, dan seluruh peserta diperkirakan 200 orang. Teman-teman sekalian, saat ini telah siap untuk mengikuti on the job training di Rumah Sakit Profesor Dr. Yohanes Kupang. Selanjutnya diberikan penguatan tentang penata laksanaan, termasuk juga simulasi penderita COVID-19. Bapak Gubernur, sebagaimana kita sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, ada beberapa unit pelayanan yang kita sudah siapkan, khususnya di Kota Kupang. Ada rumah sakit Lai Mata, Bapak Gubernur. Selanjutnya juga rumah sakit Fakultas Kedokteran Universitas Undangan sebagai persiapan rumah sakit Antara, dan pada kasus-kasus yang berat nanti akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Profesor Dr. B.J. Yohanes Kupang. Oleh karena itu, Bapak Gubernur, di kesempatan yang baik ini, kami mohon kiranya Bapak Gubernur memberikan arahan sekaligus membuka dengan resmi on the job training penata laksanaan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Demikian beberapa hal yang bisa kami laporkan Bapak Gubernur, dan mohon arahan Bapak Gubernur. Terima kasih, selamat pagi, salam. Kami persilakan Bapak Gubernur. Salam. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
hormati Bapak Sekda, Pak Kadis Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepala rumah sakit dan dokter, para medis, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita patut bersyukur karena sampai dengan saat ini kita masih negatif COVID-19. Kita berdoa terus sebagai manusia yang beriman, yang Tuhan mampu dapat memberikan kita kondisi seperti ini sampai akhir. Tapi tentunya sebagai manusia kita harus menyiapkan agar setiap masalah yang datang kita mampu untuk menyelesaikannya dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam diri kita. Kita lihat bahwa banyak pengeluhan-pengeluhan yang terjadi. Ini tidak hanya di Nusa Tenggara Timur, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, dari 189 negara yang terpapar COVID-19, semuanya mengalami masalah terhadap alat pelindung diri dan semua masalah-masalah yang lain. Tentunya berkaitan dengan masalah COVID-19 yang dialami oleh dunia, khususnya juga Nusa Tenggara Timur, sedang menyiapkan diri untuk mampu menghadapi penyakit yang sangat menakutkan ini. Tapi kepada teman-teman medis yang menjadi lini terdepan di dalam melawan COVID-19 ini, sebagai gubernur, saya ingin mendorong kita semua, semangat kita, keberanian kita, kecerdasan kita, kepedulian kita, bahwa kita sebagai manusia kita akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Entah dengan cara lewat corona, entah dengan cara apapun, tapi kita akan kembali. Keberanian kita untuk menyiapkan ini bukan karena kita senang takut terhadap penyakit ini. Tapi sebagai manusia kita harus menunjukkan bahwa kita punya kemampuan intelektual, kepedulian, keberanian untuk mampu menyelamatkan orang lain, mampu menyelamatkan saudara-saudara kita. Sebagai manusia yang punya peradaban maju dan punya peradaban kepedulian yang tinggi untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, bahkan ke provinsi lain, bahwa Nusa Tenggara Timur mempunyai kemampuan untuk semangat menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena itu, saya mendorong terus kita semua. Modal utama kita adalah bagaimana kita punya semangat dan motivasi yang tinggi. Itulah satu-satunya. Kita lihat bagaimana negara-negara yang terpapar terdahulu, mereka bangkit dengan satu cara, semua bahu-membahu untuk bekerja sama. Tidak ada yang saling menuding-menuduh, bahkan mengeluh dan kehilangan harapannya, dan akhirnya mereka pergi meninggalkan perjuangan bersama itu. Karena itu sebagai gubernur, saya mengajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat dimanapun, saya ingin juga mendorong ini, agar poin utama kita bukan saja alat pelindung diri, bukan saja tentang seluruh alat-alat medis, ataukah ada obat atau mengatasi masalah COVID-19. Tapi menurut saya senjata utama kita adalah kita harus meyakini bahwa kemampuan kita untuk bergerak bersama dalam perspektif bersama untuk mengalahkan penyakit ini menjadi kekuatan utama kita. Kepedulian kita sebagai pemerintah, saya sebagai gubernur tentunya menyiapkan sungguh-sungguh pikiran, tenaga, dan semua desain anggaran untuk bagaimana kita berhadapan dengan COVID-19. Kepada para bupati semua juga saya telah menyampaikan untuk merencanakan anggaran sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, bahwa kita harus mulai menyiapkan anggaran-anggaran kita, mendesain kembali, merencanakan kembali anggaran-anggaran yang tidak perlu. Contohnya seperti perjalanan dinas, kita akan hilangkan
dalam beberapa bulan ke depan, sekitar 6 bulan untuk kita pakai untuk bantu seluruh masyarakat. Kita tahu bahwa bukan masalah medis, bukan masalah kesehatan saja, tapi juga akan ada masalah-masalah sosial dan ekonomi yang akan tumbuh, akan bermasalah nanti kemudian hari. Kita harus siapkan untuk itu. Karena itu, di dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita harus bersyukur, terus-menerus kita bersyukur bahwa kalaupun Tuhan memperkenankan Nusa Tenggara Timur berhadapan dengan masalah ini, kita berdoa untuk tidak melampaui dari seluruh kekuatan dan persiapan kita saat ini. Kita harus berdoa sungguh-sungguh seperti itu. Kepada teman-teman dokter, khususnya dokter paru yang terbatas, saya telah menyiapkan anggaran yang khusus untuk mobile apabila terjadi positif COVID-19 dimanapun yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya para dokter mampu mobile secara cepat, bergerak cepat. Pesawat itu hanya ada para dokter dan para medis, tidak dicampur dengan penumpang-penumpang lain. Kita siapkan semata-mata untuk bagaimana gerak cepat, karena kita tahu provinsi kita provinsi kepulauan. Dan seluruh teman-teman kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit, saya minta untuk juga menyiapkan diri secara baik kesehatannya. Saya minta juga para bupati untuk bagaimana gizi yang diberikan supaya seluruh tenaga kesehatan mampu stabil dalam kondisi prima untuk mampu melayani masyarakat yang terus-menerus akan datang dan meminta perhatian kita semua. Tentunya saya tahu bahwa pekerjaan ini paling berat dibebankan kepada teman-teman para medis. Karena itu sekali lagi saya minta secara moral ini perlu dijaga semangatnya. Kita terpanggil untuk menjadi bagian dari dalam sejarah. Kita harus bersyukur bahwa kesempatan ini di saat kita masih hidup, bukan mendekati kita sudah tidak ada, baru kesempatan ujian ini datang kepada kita. Kita harus akui, kita harus menyadari bahwa ini menjadi ujian kemampuan kita, apakah kita layak menjadi manusia yang patut disebut manusia yang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh tidak. Tantangan-tantangan itu menjadi sejarah, catatan sejarah buat diri kita semua, bagi saya, bagi bapak-bapak semua, bagi para dokter. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Mampukah kita sebagai manusia yang terpelajar, manusia yang punya profesi dan kemampuan, manusia yang punya kemampuan iman, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa Dia akan mampu menyelesaikan masalah-masalah baru. Tentunya itu adalah modal kita dalam menghadapi setiap masalah, bukan saja COVID-19, tapi setiap masalah yang kita hadapi, kita harus hadapi dengan seluruh keyakinan dan kemampuan kita sebagai manusia yang diberikan tanggung jawab, yang dipercaya menjadi pemimpin di saat masalah ini datang kepada kita. Karena itu, sebagai gubernur, saya menaruh harapan besar kepada seluruh mereka yang menjadi garis terdepan, garda terdepan dalam peperangan melawan COVID-19 ini. Saya berterima kasih untuk seluruh tenaga medis, semua siapapun yang terlibat. Tapi saya yakin, bila semangat ini, bila kepedulian ini tumbuh terus, kita jaga terus, saya yakin kita akan mampu mengalahkan COVID-19 khusus di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita masih negatif, kita harus bersiap-siap. Kita berdoa supaya terus seperti ini. Kita berdoa untuk terus seperti ini. Tapi kita juga akan berhadapan. Kalaupun disease itu datang, kita mampu untuk berhadapan dengan mereka. Terima kasih. Dan dengan ini, saya menyatakan rapat koordinasi seluruh kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dibuka dan tidak boleh untuk umum, karena ini situasi tidak boleh untuk umum. Terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Sekali lagi mari kita mohon ini 10. Belum.